Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, ajakan yang begitu indah, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh terus memancarkan akan kasih Tuhan. Biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu memikul beban hidup saya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul suatu tanggungan rumah tangga. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama dengan Yusuf. Dengan pakaian yang serba sederhana seperti yang dipakai oleh seorang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Ya, jadi inilah bagaimana pada saat Yesus berada di dunia, dia juga memikul suatu tanggung jawab di dalam rumah tangganya. Ya, tapi di dalam tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Dikatakan dengan pakaian yang sangat sederhana, seperti yang dipakai oleh seorang pekerja biasa. Ia selalu menjalani jalan-jalan kota kecil, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya, tetapi dia kerjakan semuanya itu. Dia melewati semuanya itu dengan penuh sukacita, karena dia tahu dia datang ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Ya, Yesus tinggal di dalam keluarga Yusuf dengan Maria. Ya, rumah tangga ini adalah seorang petani dan dengan setia serta riang gembira, ya, Yesus memikul tanggung jawab di dalam rumah tangganya ini. Ya, sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan atau dengan sembarangan, melainkan dengan seksama sehingga tetap berada dalam keadaan sehat, supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Bagaimana Yesus memberikan suatu contoh yang begitu indah. Pekerjaan yang dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Beban kehidupannya yang dia tanggung di dalam dirinya, ya, dia jalani itu. Dia tidak menggunakan kuasanya, ya, untuk meringankan akan bebannya sendiri, tetapi dia melewati itu. Ya, mungkin di dalam perjalanan pada saat dia berada di dunia ini tidak seperti apa yang kita alami pada saat ini. Sekarang mungkin kita masih merasa aman, masih merasa nyaman. Yesus tidak ada titik aman di dalam kehidupannya. Ya, dia menjadi sorotan bagi semua orang, sehingga apapun yang dia lakukan harus sempurna. Ya, jadi inilah bebannya yang cukup berat di dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan Yesus melakukan itu dengan penuh kegembiraan. Ya, dia melakukan segala sesuatunya dengan tidak sembarangan dan tidak serampangan. Ya, ia tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan sekalipun ia sempurna sebagai seorang pekerja. Ya, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin. Ya, jadi kita sebagai manusia biasa tentunya, ya, seringkali kita merasakan ada hal-hal kemalasan di dalam diri kita. Itu adalah hal yang wajar. Ya, tetapi kita harus melawan itu. Ya, kita harus datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Ya, kita harus berdoa
supaya kita jangan menjadi seorang yang sembrono atau serampangan. Ya, ini akan membawa, kalau kita sudah melakukan itu, ini akan membawa kita ke dalam dosa yang lainnya. Ya, sehingga kita menganggap bahwa semuanya itu biasa saja. Sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, suatu teladan, suatu contoh yang baik yang Yesus berikan untuk kita. Ya, mungkin kita sudah membaca itu setiap saat, setiap waktu. Pada saat kita renungan pagi, renungan malam, renungan secara pribadi. Ya, tentunya firman Tuhan ini sudah menjadi ya bacaan kita. Ya, tetapi kita harus meminta Tuhan bantu saya supaya ada ya pelajaran yang baru yang saya dapati dalam kehidupan saya, sehingga itu dapat membangun karakter di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan saksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Amin. Pergerakan badan yang mengajar tangan supaya berguna, dan melatih orang muda supaya turut memikul beban kehidupan, memberikan kekuatan tubuh, ya, serta mengembangkan setiap tenaga. Jadi betapa pentingnya juga bagi setiap anak-anak muda ya untuk tidak hanya bermain, ya, tidak hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bermain boleh bermain, tetapi kita harus tahu bahwa ada suatu tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita. Mulai dari sekarang, mulai dari remaja, ya, kita diberikan tanggung jawab supaya kita mengerti, supaya kita dapat tahu pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan itu berguna bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Semuanya itu melatih akan diri kita sendiri. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang bersukacita setiap harinya. Sehingga pekerjaan yang kita sudah selesaikan, disitulah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Ya, kemudian di sini dikatakan, pergerakan badan yang mengajar tangan supaya berguna dan melatih orang muda supaya turut mengikul beban-beban kehidupan. Ya, semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Ya, tentunya itu akan menjadi pelajaran untuk kita dan juga dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang itu pun akan merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan kita memberikan kita suatu tanggung jawab itu. Sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Tuhan telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat. Ya, jadi pekerjaan itu adalah sebagai suatu berkat, bukan menjadi suatu beban bagi kita atau menjadi suatu kutuk bagi kita. Ya, setiap pekerjaan itu Tuhan berikan untuk menjadi berkat untuk masing-masing kita. Dan hanyalah pekerjaan yang rajin yang dapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 63. Ya, jadi bila mana kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kerajinan, disitulah sukacita surga akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah, supaya hari demi hari kita boleh mengundang akan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, apapun itu, ya pekerjaan yang kita lakukan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya, kami di sini di dalam suatu tempat pelayanan, ya kami hidup bersama-sama. Kami hidup dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kami diberikan suatu tanggung jawab ya untuk mengerjakan setiap tugas kami. Walaupun pekerjaan kami sudah selesai, kami diajarkan untuk membantu orang yang belum menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi kita saling menolong satu dengan yang lain. Ya, sehingga beban itu sama-sama kita pikul dan itu pun akan terasa ringan pada saat kita menjalankannya. Dan pada saat kita sudah menyelesaikan semua itu dan kita melihat bahwa semuanya sudah beres, disitulah kebahagiaan akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi segala sesuatunya kita lakukan itu dengan baik.
Ya, karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memberikan kita ya suatu upah yang begitu indah. Upah yang kita belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, biarlah apapun yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, tadi sini juga dikatakan bagaimana Yesus, ya Dia juga melakukan setiap pekerjaannya. Selama 30 tahun Yesus berada di rumah tangga Yusuf dan Maria. Dia melakukan setiap pekerjaan itu dengan sesempurna mungkin. Ya, sehingga pada saat Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya itu, bagaimana sukacita itu menjadi bagian daripada Yesus. Ya, sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan seksama sehingga tetap berada dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, Dia tidak mau ya pekerjaan yang Dia lakukan itu ya tidak sesempurna. Dia melihat itu harus sempurna baru Dia berhenti. Ya, baru Dia memulai pekerjaan yang lainnya. Baru Dia berhenti dari pekerjaan itu. Dan pada esok harinya Dia melakukan lagi seperti itu. Terus menerus sehingga pada saat Dia keluar dari rumah tangga Yusuf dengan Maria, Dia sudah matang, Dia sudah tahu apa yang harus Dia lakukan. Ya, sehingga kita diberikan suatu pelajaran pada saat Yesus memanggil ke-12 murid ini. Ya, ke-12 murid Yesus ini dipanggil, mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka tidak ada alasan atau mereka mengatakan kepada Yesus, "Yesus, tunggu. Ya, saya harus menyelesaikan ini, saya harus menyelesaikan itu." Tidak. Ya, mereka meninggalkan itu dan mereka langsung mengikuti Yesus. Ya, mereka tidak memikirkan lagi apa yang akan mereka makan. Mereka tidak memikirkan lagi apa yang akan mereka pakai. Mereka tidak memikirkan lagi apa di tempat mana mereka harus tinggal. Karena mereka tahu ya, seseorang yang memanggil mereka ini adalah juru selamat itu yang akan memberikan mereka kebahagiaan yang mereka belum pernah dapati sebelumnya. Ya, sehingga mereka dikumpulkan. Sehingga Yesus memberikan kepada mereka suatu pengertian, suatu pemahaman, suatu kehidupan yang berguna bagi orang lain. Ya, inilah suatu pelajaran yang indah bagi kita. Biarlah pada saat panggilan Yesus itu datang kepada kita, kita mengatakan, "Ya Bapa, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu." Dan ini kita harus doakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa si jahat tidak akan pernah senang kalau kita datang kepada Bapa dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan mencari cara untuk membatalkan itu atau menggagalkan itu. Tapi kita harus penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia akan memberikan kita suatu kemenangan sebagaimana Dia menang di atas kayu salib. Ya, iblis berpikir bahwa Yesus sudah kalah, Dia sudah mati. Ya, tetapi iblis tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian itu dan Dia akan menerima kemenangan itu. Ya, sehingga pada saat Yesus bangkit dari kematiannya, Dia mengumpulkan kembali murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya diberikan pengertian bahwa inilah ya, saya datang ke dunia untuk ini. Engkau harus menyelesaikan ini. Barulah di situ murid-muridnya diberikan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada seluruh dunia. Dan pada saat mereka menghadapi penganiayaan dalam kehidupan mereka, mereka tahu bahwa inilah yang harus mereka hadapi. Tetapi di dalam penderitaan penganiayaan yang mereka hadapi, damai surga itu menjadi bagian mereka. Ya, sehingga mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah ragu untuk terus menyampaikan akan kabar sukacita kepada setiap orang. Biarlah ini juga dapat menjadi kerinduan bagi masing-masing kita. Biarlah komitmen-komitmen yang kita sudah buat di dalam kehidupan kita itu akan menjadi bagian kita, sehingga kita boleh
ya diberikan kesanggupan kepada Tuhan, diberikan kekuatan untuk terus memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.